Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Patut kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Yang mana perlu kita syukuri juga atas nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak saudara kita di luar sana yang mereka terkapar ataupun terpapar oleh virus yang sedang merajalela di zaman ini. Kita patut syukuri, kita masih diberi nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliau risalah Islam bisa sampai pada zaman ini. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Selayaknya seorang penuntut ilmu bertazanni atau berhias diri dengan yang namanya adab, meskipun itu adab yang dianggap sepele. Misal seorang penuntut ilmu ketika hendak belajar sudah dalam keadaan siap untuk menuntut ilmu, tidak asyik ngobrol sendiri, tidak asyik bercanda bersama temannya sendiri, kemudian tidak tidur di dalam halaqah atau majlis ilmu. Kemudian contoh adab lain yang mungkin sekarang ini para penuntut ilmu banyak yang melalaikannya, yakni tidak hadirnya seorang penuntut ilmu sebelum hadirnya seorang guru. Jadi ketika pembelajaran jangan menunggu pemateri atau ustadznya datang terlebih dahulu. Harusnya seorang penuntut ilmu terlebih dahulu yang datang, karena dia yang jauh lebih membutuhkan. Itu merupakan bentuk dari takzim terhadap ilmu, memuliakan ilmu. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita kemarin telah membahas mengenai sirah tentang Amr bin Luhai. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas mengenai faidah apa yang bisa kita ambil dari cerita Amr bin Luhai. Namun sebelumnya kita patut untuk membaca sirah para sahabat atau para tabi'in, baik atba'ut tabi'in, dalam menuntut ilmu. Seperti apa semangat mereka dalam menuntut ilmu? Kita lihat Rabi'ah bin Abdurrahman. Ada yang tahu Rabi'ah bin Abdurrahman? Ada yang tahu? Rabi'ah bin Abdurrahman, pernah ada yang membaca ceritanya atau sirahnya? Rabi'ah ini terkenal dengan nama Rabi'atur Ra'i. Rabi'atur Ra'i. Rabi'ah bin Abdurrahman, beliau adalah salah satu guru Imam Malik. Guru Imam Malik. Suatu ketika dikisahkan bahwasannya Rabi'ah hendak berangkat menuntut ilmu, namun beliau kehabisan ongkos. Beda halnya dengan zaman ini. Zaman ini menuntut ilmu tinggal klik sudah dapat. Klik dapat hadis, klik dapat ayat Al-Qur'an dan tafsirnya. Akan tetapi di zaman Rabi'ah gurunya Imam Malik ini, untuk mendapatkan ilmu bisa dengan perjalanan yang berhari-hari ataupun perjalanan yang sangat melelahkan. Beliau kehabisan ongkos untuk menuntut ilmu. Apa yang beliau lakukan? Kira-kira apa yang beliau lakukan? Ketika beliau hendak menuntut ilmu, karena kehabisan ongkos, beliau naik ke atas atapnya, atap rumahnya.
Dia mengambil satu genteng kemudian menjualnya untuk ongkos menuntut ilmu. Itu semangat Rabi'ah dalam menuntut ilmu. Bagaimana dengan semangat kita hari ini yang sudah dimudahkan dengan segala hal? Jangan sampai kemudahan dalam segala hal ini melalaikan kita dalam menuntut ilmu. Itu Rabi'ah bin Abdurrahman. Kemudian ada kisah lagi, yakni tentang Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan bahwasanya man talabal hadis aflasa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau mencari hadis, mempelajari hadis, maka dia akan bangkrut. Syu'bah mengatakan bangkrut di sini maksudnya dalam hal duniawi. Ini tidak hanya perkataan saja, namun memang banyak sirah-sirah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mengatakan demikian, bahwasanya para sahabat perjuangannya mati-matian untuk mendapatkan ilmu. Para tabi'in juga sama seperti tadi Rabi'ah yang menjual gentengnya. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj ini dikatakan bahwasanya beliau sampai menjual baskom milik ibundanya. Baskom milik ibundanya beliau jual hanya untuk menuntut ilmu. Dikatakan bahwasanya di saat itu baskomnya dijual dengan harga 7 dinar. Sedangkan 1 dinar di zaman sekarang itu setara dengan 4,25 gram emas. 1 dinarnya zaman dahulu itu setara dengan 4,25 gram emas, yang setara dengan harga 14 juta untuk 7 dinar. Jadi menjual baskom milik ibunya seharga 14 juta untuk menuntut ilmu. Ini menjual baskom. Kalian tinggal berangkat, tinggal menuntut ilmu, nyampai kelas harus sungguh-sungguh. Itu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian yang ketiga yakni tentang Ishaq bin Ruhawayh. Yang mana Ishaq bin Ruhawayh itu menikahi seorang janda. Untuk apa menikahi seorang janda? Kira-kira Ishaq bin Ruhawayh menikahi seorang janda hanya untuk mendapatkan kitab-kitab ulama mazhab Syafi'iyah. Karena dikatakan bahwasanya janda tersebut ketika suaminya meninggal itu diwarisi dengan kitab-kitab fiqhiyah mazhab Syafi'i. Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Hanya untuk mendapatkan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, beliau rela menikahi seorang janda. Bagaimana posisi kalian? Kiranya kalian akan bertanya, apakah kamu punya kitab yang bisa diberikan kepada saya sehingga saya layak untuk menikahimu? Wallahi tidak. Pasti yang pertama kali ditanyakan cantiknya. Betul tidak? Cantiknya. Kemudian hartanya dan lain sebagainya. Ini janda ya. Ishaq bin Ruhawayh menikahi janda tersebut hanya untuk mendapatkan kitab-kitab fikih madhab Syafi'i yang diwariskan oleh mantan suami dari janda ini. Hanya untuk mendapatkan kitab-kitab tersebut, menikahi seorang janda. Beda halnya dengan kita jauh, semangat kita jauh dibanding dengan semangat para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Namun kualitas ilmu yang kita dapatkan harus benar-benar maksimal. Duduknya antum di sini jangan sampai antum hanya sekedar duduk, bubar dari halaqah ini tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Itu rugi. Kemudian yang ketiga yang keempat yakni kisah dari Hisham ad-Damashqi, guru atau syekhnya Imam Bukhari bernama Hisham ad-Damashqi, salah satu syekh dari Imam Bukhari rahimahullah. Beliau belajar dengan Imam Malik, bertalaki dengan Imam Malik. Imam Malik tinggalnya di mana? Di mana Imam Malik tinggalnya?
Enggak tahu. Imam Malik tinggalnya di mana? Madinah. Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Damaskus di mana? Hah? Damaskus di mana? 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 Damaskus. Ini daerah yang sangat terkenal dalam perkembangan Islam. Damaskus. Syam, Syamnya mana? Sekarang terletak di mana di Damaskus ini? Hah? Suriah. Damaskus Suriah. Iya. Harus banyak belajar mengenai tarikh al-Islam atau sejarah agama Islam. Harus di mana daerah-daerah yang dulunya milik orang Islam namun direbut atau diperangi oleh kaum-kaum kufar. Hisham ad-Damaski itu gurunya Imam Bukhari. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah. Dari Damaskus ke Madinah, ingat dahulu tidak ada yang namanya pesawat. Dulu tidak ada pesawat ya. Dahulu tidak ada yang namanya kereta listrik. Dulu tidak ada yang namanya WhatsApp, tidak bisa video callan dengan gurunya. Tidak bisa daring dengan gurunya, harus bertalaki langsung. Dari Damaskus ke Madinah bisa ditempuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ketika Hisham ad-Damaski duduk di halaqahnya Imam Malik, beliau dipukul oleh asistennya Imam Malik. Dipukul oleh asistennya Imam Malik. Mungkin karena tidak serius dalam menuntut ilmu. Dipukul sebanyak 15 kali pukulan. Kemudian Hisham ini mengatakan kepada Imam Malik, "Engkau telah mendolimiku. Engkau telah mendolimiku," kata Hisham kepada Imam Malik. "Salah saya tidak setimpal dengan apa yang engkau lakukan kepada saya." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Lalu apa yang bisa saya tebus sehingga engkau bisa menghalalkan hukuman yang telah saya jatuhkan kepadamu?" Apa kata Hisham? Apa kata Hisham? Ini seorang murid kepada gurunya. Apa kata Hisham? "Ajarkan aku 15 hadis untuk menempuh atau menghalalkan 15 pukulan kepada saya." Ini Hisham. Maka Imam Malik mengajarkan 5 hadis kepada Hisham. Apa yang dikatakan Hisham lagi? Hisham masih mengatakan, "Pukullah aku sesering mungkin sehingga aku bisa mendapatkan banyak hadis. Pukullah aku sebanyak mungkin," kata Hisham. Ini Hisham. Bagaimana dengan kita? Dalam menuntut ilmu kita harus bermuhasabah diri. Bermuhasabah. Jangan sampai antum menuntut ilmu seakan-akan menuntut ilmu itu beban bagi antum. Jadikan menuntut ilmu itu sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan menuntut ilmu sebagai ladang yang sangat manis. Bagaimana cara kita mendapatkan manisnya menuntut ilmu? Yang pertama yakni tentunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah ta'ala. Jadi menuntut ilmu bukan karena paksaan orang tua, menuntut ilmu bukan karena mencari jodoh, menuntut ilmu bukan untuk mencari dunia. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya dianggap untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah hanya untuk sekedar mendapatkan dunia, awim ra'atin yankihuha, atau berhijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya hanya sebatas apa yang ia niatkan atau yang ia tujukan, tidak sampai kepada derajat pahala Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian yang kedua yakni tekad yang kuat.
dalam menuntut ilmu itu perlu ada yang namanya tekad yang kuat. Ketika seseorang itu sudah berkeinginan yang kuat, bertekad yang kuat, insya Allah dalam menuntut ilmu dia akan bersungguh-sungguh. Hiraukan suara burung, itu makhluk Allah yang ingin bersuara. Hiraukan. Tidak perlu fokus kepada burung. Kalau fokus kepada burung, silahkan tonton burung, jangan tonton saya. Kemudian tekad yang kuat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana." Itu. Kemudian yang kedua yakni senantiasa mengulang dan mengingat kembali apa yang dipelajari. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu tidak lepas dari yang namanya murajaah. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu enggan untuk murajaah, karena sifat asal seorang manusia, tabiat manusia itu adalah pelupa. Maka dari pelupa ditulis, kemudian setelah ditulis dipelajari kembali, tidak hanya sekedar ditulis. Yang ketiga, yakni menghafal apa yang dikaji. Dengan menghafal, insya Allah pikiran itu akan kuat. Sebagaimana dikisahkan di zaman Rasulullah SAW, itu ada seorang wanita yang dia menghafal surah Qaf. Kenapa beliau bisa menghafal surah Qaf? Karena Rasulullah SAW ketika di mimbar Jumat sering membaca surat Qaf. Kemudian dalam menuntut ilmu kita bersemangat, tidak lupa diimbangi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga bersemangat. Cobaan itu pasti ada, pasti datang. Juga ada kisah di zaman para tabi'in, namun tidak disebutkan namanya. Ada seorang laki-laki yang tampan, gagah, tinggi, dikatakan gagah, tinggi dan tampan. Kemudian ketika wanita memandangnya itu seakan-akan terpesona, seakan-akan para wanita itu mengaguminya. Bahkan dikisahkan bahwasanya para wanita itu hendak atau mau untuk dizinai. Seorang laki-laki yang soleh, tampan. Kemudian pada saat itu ada seorang istri dari pejabat pemerintahan di daerah itu. Istri pejabat pemerintah ini dia kagum atau naksir kepada laki-laki tersebut, pemuda tersebut. Pemuda tersebut masih usianya 20 tahun. Karena pejabat pemerintahan, biasanya kan pejabat pemerintahan di zaman dahulu bepergian berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Jadi istrinya ini menunggu suaminya bepergian. Nah, ketika suaminya telah bepergian di malam harinya, si istri ini mengumpulkan para dayang-dayangnya. Orang zaman dahulu banyak dayangnya, orang kaya-kaya terlebih zaman dahulu banyak dayang. Mengumpulkan dayang-dayangnya, kemudian bersekongkol. Apa sekongkolnya? Bersekongkol bahwasanya ketika pemuda itu lewat nanti di depan rumah ini, karena pemuda itu rajin sholat di masjid, dan ketika pemuda tersebut hendak melaksanakan sholat di masjid harus melewati rumah pejabat ini. Nah, maka wanita tersebut mengatakan kepada dayang-dayangnya, ketika laki-laki itu lewat di depan rumahku, maka berhentikanlah dia. Katakan kepadanya bahwasanya ada orang yang sedang sekarat di dalam rumah. Diminta untuk sambil menangis, meronta-ronta. Nah, kemudian di siang hari pada saat sholat duhur, laki-laki tersebut ketika adzan langsung bergegas untuk ke masjid, namun dicegat oleh dayang-dayang wanita tersebut. Dicegat kenapa? Dicegat, wahai pemuda, di dalam rumah ini ada seorang wanita yang sedang sekarat membutuhkan bantuan, sambil nangis. Yang namanya orang yang baik pasti tidak akan berpikir panjang. Ini darurat, pasti akan segera ditolong. Masuklah dia ke dalam rumahnya. Laki-laki tersebut masuk ke dalam rumahnya. Apa yang dilakukan dayang-dayang tersebut? Apa? Yang dilakukan dayang-dayang tersebut adalah menutup seluruh pintu rumah tersebut, mengunci. Kemudian perempuan yang wanita tadi, istri pejabat tersebut mengatakan, wahai pemuda, engkau telah terjebak, maka kamu harus zinai kami, kata mereka. Harus zinahi kami, kata mereka. Kalau tidak mau,
Apa ancamannya? Ini ada ancamannya. Kalau engkau tidak mau, maka saya akan mengatakan kepada seluruh penduduk di sini bahwasannya engkau masuk ke rumahku untuk memperkosaku, kata dia. Ini ibarat maju jurang, mundur jurang. Bayangkan kita di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Hah? Apa yang akan kalian lakukan? Labbaik, aku datang gitu. Hah? Bahkan tidak hanya ditawari hal tersebut, zinahi kami beserta dayang-dayangnya, ya, beserta dayang-dayangnya, saya akan memberikan apapun yang engkau minta, baik dari kendaraan, harta, dan lain sebagainya. Karena godaan setan atau setan itu telah memasuki atau telah mempengaruhi otak wanita tersebut. Kemudian apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Apakah dia mau? Bayangin, ditawari wanita beserta dayang-dayangnya, harta, tahta, dan lain sebagainya. Ini iman pemuda ini kuat. Dia tidak mudah tergoda. Tidak mudah tergoda. Kemudian apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut mohon kepada Allah. Ini yang paling pertama kali laki-laki ini lakukan adalah mohon kepada Allah. Dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situasi genting. Ya betul? Betul, dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini situasi genting, maju kena, mundur kena. Kalau dia tidak menzinai, dia akan difitnah. Sedangkan ini adalah istrinya pejabat, yang mana orang yang tersohor, terkenal, dan pasti orang percaya padanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku telah menjaga kemaluanku dari zina, dari perzinahan, maka jagalah aku dari fitnah ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan petunjuknya dengan apa? Dengan apa? Laki-laki tersebut merasa mules, sakit perut. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Izin, saya ingin pergi ke kamar mandi karena saya mules. Kemudian wanita tadi menunjukkan kamar mandi di sebelah sana, silahkan. Tapi setelah engkau membuang hajat atau menyelesaikan hajatmu, zinahi kami. Dan engkau bisa datang ke sini kembali untuk menzinahi kami. Seterusnya seperti itu. Bayangin. Tinggal minta, kata wanitanya. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut masuk ke toilet sembari membuang hajat, beliau merenung. Laki-laki pemuda ini merenung, apa yang harus saya lakukan ini? Itu untuk menyusun trik kan? Salah satu celah untuk dia berpikir dan mencari kebebasan di situ. Tapi jangan ditirukan, jangan sampai antum nanti di kamar mandi berlama-lama. Ngapain antum merenung mencari mukjizat? Jangan, tidak boleh. Siapa antum gitu kan? Kenapa antum merenung di kamar mandi? Saya mencari mukjizat, siapa tahu dapat petunjuk. Jangan seperti itu. Kemudian laki-laki tersebut mendapatkan ide. Ketika membuang hajat, kotorannya diambil, dioleskan ke bajunya sehingga bajunya bau. Setelah keluar dari kamar mandi, apa yang dilakukan wanita tersebut? Pastilah seorang wanita tidak mau dengan laki-laki yang jorok. Benar tidak? Antum pun mau tidak dengan wanita yang jorok? Tidak mau. Apa-apaan ini? Ibarat seperti itu kan kalau bahasa kita sekarang. Apa-apaan ini? Jorok sekali. Kotorannya sendiri diambil, kemudian dioleskan ke bajunya. Jangan dibayangin jorok ini. Dioleskan ke bajunya. Kemudian wanita tersebut pergi. Saya tidak ingin mendekatimu. Pergi. Keluarkan dia wahai dayang-dayangku, kata wanita tersebut. Siapa yang mau dengan laki-laki yang jorok seperti ini? Itu bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum di posisi tersebut, kira-kira apa yang terjadi pada diri antum? Apa yang terjadi pada diri antum? Apa? Bisa sekuat itu untuk menahan fitnah wanita?
Di zaman sekarang itu fitnah wanita itu fitnah yang sangat keji. Fitnah yang sangat keji. Makanya harus seorang laki-laki itu berhias diri dengan yang namanya ghaddul basar, menjaga pandangan. Karena dari pandangan itu panah beracun syaitan. Dari pandangan itu muncul yang namanya zina mata. Setelah zina mata, zina hati. Setelah zina hati, zina kemaluan. Hati-hati. Itu hanya sekedar cerita mengenai seorang laki-laki yang sangat kuat imannya. Kuat imannya dalam menahan godaan terhadap beberapa orang wanita. Ini tidak hanya satu wanita ya, beberapa orang wanita. Beberapa. Tips. Sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 24. Kita sekarang belajar mengenai faidah ya. Apa sih manfaat yang bisa kita ambil setelah kemarin kita belajar mengenai Amr bin Luhai? Apa yang bisa kita ambil? Wa'adamul faidati laka ayyuhat talibah. Dan faidah besar yang bisa kamu ambil, yakni nanti akan dijelaskan oleh muallif, wa akbarul ilmi wa ajril mahsuli in fahimta ma sahha anhu annahu qala bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Jadi faidah yang bisa kita ambil dari cerita atau kisah Amr bin Luhai, yakni sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Apa maksudnya Islam muncul dalam keadaan asing? Karena Islam muncul di tengah-tengah kaum musyrikin yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ini ajaran apa sih, kok ajaran baru? Mereka berpikirnya seperti itu. Muncul di kalangan kaum musyrikin yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dahulunya menghalalkan khamr, yang dulunya mereka itu datang untuk menyembah kepada selain Allah. Akan tetapi Islam datang menyeru mereka untuk menyembah Allah semata. Badal Islam ghariban. Jadi Islam itu datang dalam keadaan asing bagi mereka. Kemudian Islam juga datang untuk memerintahkan manusia agar senantiasa berakhlak mulia. Kemudian lanjutannya yakni wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana Islam itu muncul. Islam akan kembali asing. Kapan Islam kembali asing? Islam kembali asing di suatu zaman yang mana umat Islam sudah tidak mau mempelajari Al-Quran dan hadis, yang mana umat Islam membaca Al-Quran dan hadis tapi enggan untuk mempelajari atau memahami maknanya, hanya sekedar sampai di lisan. Itu Islam akan kembali asing sebagaimana Islam muncul. Kemudian wa qauluhu la tattabi'anna sunana man kana qablakum, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Maksudnya di sini la tattabi'anna, sungguh kamu akan mengikuti, ada takkid di sini. Sungguh benar-benar kamu akan mengikuti sunana man kana qablakum, tradisi umat-umat sebelum kamu. Tradisi umat-umat sebelum kamu. Kemudian
hadwal qudzati bil qudzati, bagaikan bulu anak panah dengan anak panah lainnya. Qudzah itu bulu anak panah ya. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai-sampai jikalau mereka masuk ke dalam lubang dob. Mana dob? Dob kadal burun, debun, kepada lubang dob, la dakhaltumuhu, niscaya kamu akan ikut masuk ke dalamnya. Qalu, siapa yang berkata di sini? Para sahabat. Ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman, lalu siapa kalau bukan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis yang tadi, yang sayaudu ghoriban kama bada'a, maksudnya yakni Rasulullah menjanjikan bagi yang mereka dimaksudkan di dalam hadis fatubal ghuraba. Ma mana tuba? Fatubal ghuraba. Tuba mana tuba? Tuba ini dikatakan bahwasanya itu adalah surga atau sebuah pohon. Tuba di sini ya maksudnya ya, surga atau sebuah pohon yang ada di dalam surga. Fatubal ghuraba, yakni fatubalil ghuraba. Maksudnya surga bagi para orang-orang yang asing. Maksudnya asing di sini bukan berarti orang-orang Cina itu orang-orang asing masuk ke dalam hadis ini, tidak. Nanti akan dijelaskan. Siapa al-ghuraba itu? Al-ghuraba yakni maksudnya di sini ada 3 pendapat. Yang pertama yakni man kana ala ma ana alaihi wa ashabihi, yakni al-ghuraba di sini maksudnya yakni orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua humul jamaah, mereka itu yang bersatu padu. Yang kemudian yang ketiga as-sawadul a'zam, golongan yang mayoritas. Maksudnya di sini golongan mayoritas bukan berarti golongan yang zaman ini mengaku saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Maksudnya mayoritas di sini adalah para sahabat. Ini ciri-ciri para sahabat semua. Mereka bersatu padu, kemudian mayoritas. Jadi yang perlu diikuti adalah para sahabat, atba'ut tabi'in, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, generasi terbaik. Addu alaikum bin nawajid, yang sebagaimana di hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat mengatakan bahwasanya sudah menduga bahwasanya Rasulullah akan meninggalkan umat Islam. Di dalam hadisnya yang terakhir tentang apa? Tentang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian itu untuk berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin, yang mana dikatakan pada saat Rasulullah mengatakan hal tersebut, para sahabat sudah menduga bahwasanya Rasulullah akan pergi, seakan-akan akan pergi meninggalkan para sahabat dan umat muslim. Ada yang merindukan pertemuan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Merindukan? Siapa yang tidak rindu terhadap pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selanjutnya, wa qauluhu satafriqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, firqah. Menjadi 73 golongan. Kulluha finnari, semuanya tempat kembalinya ada di neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Siapa yang satu tadi? Yang satu yakni yang telah disebutkan tadi, yakni man kana ala ma ana alaihi wa ashabihi. Siapa saja yang berada di jalanku dan jalannya para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini, apakah 72 golongan itu kekal di neraka? Apakah kan itu 73 golongan. Satu golongan di surga, yang 72 ada di neraka. Apakah semuanya tempat kembalinya di neraka?
yang 72 kekal di neraka. Maksudnya 72 golongan ini adalah 72 golongan yang menyimpang. 72 golongan yang menyimpang di dalam beragama Islam. Yang mana disebutkan bahwasanya 72 golongan ini itu ciri-cirinya yang pertama yakni mereka senang untuk berbuat dosa besar. Itu yang pertama. Senang untuk melakukan dosa besar. Itu ciri-ciri 72 golongan yang tadi. Kemudian 72 golongan ini tidak bisa kita kafirkan karena itu masih dalam koridor beragama Islam. Beda halnya dengan orang-orang Syiah. Jadi Syiah bukan di dalam 72 golongan ini. Mereka juga mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah golongan yang satu. Mereka juga percaya akan hadis ini. Orang-orang Khawarij pun mengatakan bahwasanya mereka adalah golongan yang satu ini, yang satu yang semangat, yang selamat. Tapi sebenarnya yang satu ini adalah orang-orang yang tetap teguh berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Fahadihil mas'alah ajrul masail. Faman fahmuha fahuwal faqih. Wa man amila biha fahuwal muslim. Ini adalah pokok yang harus dipahami. Barang siapa yang memahami hal tersebut, itu merupakan bisa disebut dengan seorang yang faqih, orang yang berilmu. Dan orang yang mengamalkannya itu disebut dengan seorang yang muslim. Fanas'alullah al-karim al-mannan an yatafaddala alaina wa alaikum bifahmiha wal amal biha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-mannan, yang maha memberi nikmat, untuk memfadilahi kita atau mengkaruniakan kepada kita yakni kepahaman dan beramal atas apa-apa yang telah kita pelajari yang telah lalu tentang Amr bin Luhai. Sampai sini cerita Amr bin Luhai. Jadi silahkan antum murojaah kembali mengenai kisah-kisah dari Amr bin Luhai ini. Tetap berpegang teguh di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi wa naktatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.